warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf kalau duduk di atas, yang lainnya duduk di bawah. Kalau kurang sopan mohon dimaafkan. Sudah siap ngaji? Semangat. Karisma salam dijawab yang kompak. Oh, jawab tinggi. Yang mau jawab salam tak doakan mudah-mudahan panjang umurnya, banyak rezekinya, oh dapat jodohnya, bukan tambah pasangannya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar ganjil sekali lagi, lebih semangat, lebih keras. Sing banter jawab salam muka-muka utangnya lunas. Amin. Oh, tukang utangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du, liridhanillah wa bi syafa'ati rasulillah ala kulli niyatin salihah. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kepada Ibu Yanti selaku ketua dari Fosmi yang saya hormati dan juga saya cintai, dan tidak lupa keluarga besar jamaah Fosmi yang sangat saya cintai dan juga saya banggakan, dan juga seluruh saudara-saudara saya, para pejuang-pejuang devisa negara dan para pejuang-pejuang jihad fisabilillah yang hadir pada kesempatan siang hari ini, yang saya cintai dan juga saya banggakan, yang insya Allah selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah,
atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita diberikan nikmat sehat dan juga nikmat sempat sehingga bisa berkumpul bersama di majelis yang insya Allah penuh barokah dalam rangka acara pengajian umum menyongsong bulan Rajab 1446 Hijriah dan doa akhir tahun 2024 muhasabah. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam oleh Allah mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, putra-putrinya, sahabatnya, pengikutnya, termasuk kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan nantinya kita digolongkan sebagai umat yang mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan Karisma setelah kemarin kalau nggak salah bulan Agustus pindahnya. Alhamdulillah ini akhir tahun bisa ketemu lagi dengan Karisma. Mudah-mudahan tidak waleh nyawa Karisma. Lehau. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari pengajian ada perubahan yang baik. Ziyadatul khair, bertambah kebaikan baik di dunia yang akhirnya mudah-mudahan bisa kita gapai di akhirat di surganya Allah. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawatan bersama dulu sebelum Karisma ngaji. Wujud mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin al-hadi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu bil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi'adadi kulli ma'lum bilak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin rahimakumullah, kita ini patut bersyukur kepada nikmat Allah karena masih diberikan nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Alhamdulillah. Tidak terasa kita sekarang sedang di penghujung hari, di penghujung bulan dan juga di penghujung tahun. Hari
hari Minggu bulan Desember di penghujung tahun 2024. Sebentar lagi kita memasuki tahun baru 2025. Tidak terasa, ternyata waktu hidup di dunia itu terus berjalan. Orang krasa oleh nenggone Hongkong ya wis suwe. Orang krasa suwe ra ketemu keluarga. Suwe banget ya ora ketemu kali anak bojo. Nggih napa mboten? Inilah dunia. Terkadang itu banyak yang tidak terasa. Termasuk penak niku kadang dadekake kepenakan. Kadang dosa ki ya ngono. Nglakoni dosa tapi krasa penak ndak krasa. Itulah dunia. Ternyata kita itu ndak terasa. Hidup sudah ada di penghujung tahun 2024, sebentar lagi pergantian 2025. Sejatinya kita semakin tahun waktunya semakin bertambah. 2022, 2023, 2023, 2024, 2024 nanti ganti 2025. Memang tahunnya semakin bertambah, tapi sebetulnya pada hakikatnya waktu kita di dunia juga semakin berkurang. Maka menghadapi tahun baru 2025 memang wajib syukur karena kita masih diberikan nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Tetapi tidak usah terlalu merayakan dengan euforia yang berlebihan. Lomba orang kan juga butuh hiburan, boleh hiburan. Memang orang hidup itu dengan seni hidup menjadi indah, dengan agama hidup menjadi terarah, dengan ilmu hidup menjadi mudah. Nggak melulu mencari ilmu, tapi harus segala sesuatu didasari dengan agama. Tapi orang juga butuh hiburan. Ya karena apa? Ya sekedar untuk menghilangkan kejenuhan karena kegiatan yang ya kadang-kadang membuat kepenatan. Betul Pak tidak? Tapi ngendikane Jeneng Sunan Derajat di salah satu galing pepali pitu, jroning suka kelawan suka kudu eling lan waspada. Di dalam kita berbahagia harus selalu ingat dan juga waspada. Makanya di penghujung tahun ini acaranya adalah muhasabah, memperbanyak introspeksi diri. Jadi untuk mengkaca, punya ilmu jenengan selama ini ikut kajian, ikut halaqah, ikut majelis taklim, melu sholawatan, jangan sampai pulang nggak bawa apa-apa. Kita kerep melu sholawatan, melu pengajian, tapi nggak ada perubahan. Jangan ya Besti. Jangan ya Cik ya. Perlunya kita muhasabah. 1 tahun yang lalu atau tahun-tahun yang dulu yang sudah kita lalui. Sekarang kita mau menapaki tahun yang baru. Kesalahan apa yang sudah kita perbuat? Ini perlu kita renungkan, sehingga perlunya kita hidup untuk selalu introspeksi diri. Harus muhasabah. Segala sesuatu yang terjadi di masa kemarin kita jadikan ikhtibar sebagai bahan pelajaran. Sing elek ditinggal, sing apik ayo dilanjutkan, syukur ditingkatkan. Introspeksi diri tentang bagaimana perlakuan kita terhadap orang lain, bukan bagaimana perlakuan orang lain terhadap kita. Terkadang zaman sekarang niku kuwalik, bukan mengintrospeksi diri kita tapi mengintrospeksi orang lain. Bukan mengkaca diri kita tapi justru untuk mengkaca orang lain. Mudahnya menilai orang tapi susah menilai diri sendiri. Sikap kamu kenapa sih begitu padaku? Aku itu kurang bagaimana sih kepadamu? Sibuk atau ngoten. Tapi jarang-jarang orang yang mau kenapa saya harus bersikap seperti ini terhadap orang. Makanya perlunya kita muhasabah, karena setiap perbuatan ada pertanggungjawaban. Faman
ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan baik dan juga buruk sama-sama ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ladang akhirat, tempat kita menanam, menuainya nanti di akhirat. Apa yang akan kita tuai tergantung apa yang kita tanam ketika hidup di dunia. Makanya tempatnya dunia ini tempat untuk introspeksi diri, memperbaiki, muhasabah, perbanyak istighfar, mengingat kita ini punya banyak kesalahan. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Akeh salahe, akeh lupute tarah jenenge wae menungso. Menus-menus panggonane dosa. Makanya kita berusaha nggak cuma sekedar dadi menungso, tapi dadi manungso, iman demunung marang Kang Kuwasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, menurut napa niku ulama sufi tidak ada dosa kecil kalau setiap saatnya selalu ditambah dengan dosa-dosa kecil yang baru. Tapi tidak ada dosa besar kalau setiap saat dan setiap waktunya selalu dikikis dengan istighfar dan taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Ya Allah Gusti ingkang maha suci, mugi panjenengan paring pangaksami. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa kita, amin Allahumma. Dateng dosa kula lan kita sami, nyuwun selamat dunya ngantos ing ukhrawi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni wa wafiqni liha. Ya Allah Gusti ingkang maha wikan, mugi paringono tetepipun iman, ugi kalih saking pucuipun setan, tebih saking dalah rusak ing jaman. Astaghfirullah Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni wa wafiqni amalan sholihan. Ya Allah Gusti ingkang maha murah, paringono gesang ingkang istiqomah, rizki ingkang halal, manfaat barokah, benjang saged pecah kanthi husnul khotimah.
sekarang berlomba-lomba dengan yang namanya waktu. Jangan sampai kita ini digolongkan sebagai orang-orang yang rugi karena kita menyia-nyiakan waktu, nggak mau introspeksi diri, nggak mau berbenah. Karena orang itu kalau merasa sudah benar, nggak mau introspeksi diri, nggak mau berbenah diri, padahal kita hidup ini nopo berlomba dengan waktu. Wong niku nek sombong ndak mau introspeksi, mau seberapa panjang pun nikmat hidup yang Allah berikan, dan mau bagaimanapun kehidupannya, seenak apapun. Tapi kalau orang hidup nggak mau introspeksi, menjadi jauh lebih baik untuk mendekat kepada Allah, maka akan menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wal 'ashri, demi masa, demi waktu, krono waktu. Innal insana lafi khusri, sesungguhnya manusia benar berada dalam kerugian. Sejatine menungso bener-bener sajrone nandang rugi. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati, kecuali orang beriman dan melakukan amal soleh. Kecuali kejaba wong kang iman lan nglakoni amal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya tetap pada kesabaran. Lan awet pitutur supaya taat marang kebencian, lan awet pitutur supaya tetap marang sabar. Jadi besok di akhirat niku enten wong sing nandang rugi. Napa siksa gemi neraka selawase mergane nalikane urip mboten saged memanfaatkan waktu hidup dengan baik. Orang rugi karena apa? Ketika hidup tidak memanfaatkan waktu dengan baik, menyia-nyiakan hanya untuk kepentingan dunia semata, urusan duniawi, lupa pada Tuhannya, lupa pada agamanya. Enten apa mboten ngoten niku? Monggo perkara mati niku ora kena diselaki, nggih napa mboten? Gelem ya mati, ra gelem ya tetep mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati, saben-saben sing kanggo nyawa mesti mati. Suatu saat pasti kan datang. Asik. Saat-saat paling menakutkan, sang malaikat pencabut nyawa kan merenggut rohmu dari badan. Tak seorang pun yang akan dapat menolongmu dari kematian. Ngono loh. Oke. Menolongmu dari kematian. Juga hartamu tak akan mampu menebusmu dari kematian. Isone tereng-tereng. Kita ini nggak bisa menolak dari yang namanya kematian, tapi yang pernah saya sampaikan, yang menakutkan bukan matinya, tapi pertanggungjawabannya sesudah kematian. Makanya ini mumpung kita masih hidup, waktunya introspeksi diri. Sudahkah kita menjadi orang yang ahli syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Sedangkan di zaman sekarang banyak orang, kita ini menerima banyak nikmat Allah, tapi sedikit rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih napa mboten? Nggih. Makanya ini untuk introspeksi, untuk muhasabah dengan nikmat Allah yang sudah kita terima. Sudah bersyukurkah kita dengan badan kita, dengan kesehatan kita, dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita,
dengan kesenangan, kejayaan, kekayaan, profesi. Sudah bersyukurkah? Ingat, awake dhewe urip niki diincim karo malaikat pati. Sekarang ini sejatinya hakikatnya kita sedang menunggu kematian kita masing-masing. Betul Pak tidak? Nggih napa mboten? Ya kados pengajian ini untuk mengisi waktu luang karena kita sedang menanti kematian. Sedangkan mati itu kita nggak ada yang tahu mau di mana, bagaimana, dan kapan waktunya. Itu semua rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita muhasabah, sudahkah kita bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajibannya menungso niku syukur kok pancen. Alhamdulillah diparingi urip, alhamdulillah diparingi sehat, diparingi keluarga. Lho niki kudu syukur, apalagi kita ini menjadi manusia, makhluknya Allah yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami Allah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, wujudnya paling apik timbangannya makhluk Allah liyane. Saapi-apike malaikat tetap apik menungso. Lah kok ngono nggih, malaikat itu kan hanya mempunyai akal, tapi tidak mempunyai keinginan. Orang duweni hasrat. Malaikat itu tidak punya nafsu. Jangan duwe. Dan duweni akal. Hewan itu punyanya nafsu, tapi tidak duweni akal. Manusia itu kemasan komplit, punya akal dan juga punya nafsu. Tapi walaupun manusia itu punya nafsu, mohon maaf, manusia itu oleh Allah diberikan kenikmatan, diberikan kelebihan daripada makhluk Allah, memiliki arba'atul jawahir, mempunyai 4 permata dalam kehidupan. Kalau jenengan sedaya niki lho, argoso diparingi kenikmatan, ada 4 hal. Apa? 1, diberi akal. Yang kedua, kita punya agama. Yang ketiga, punya rasa malu. Yang keempat, masa dia ada niatan untuk berbuat kebaikan. Ini berarti sugih, ngrasakaken Rasulullah. Nggih napa mboten? Kita ini masih diberikan akal, alhamdulillah. Ada nafsu, wajar, berarti dhewe sik menungso. Soalnya nek gandungane kepinginan iki berarti malaikat. Malaikat ndekne hasrat belas kirim nengone malaikat liyane ndak ada. Kayak nek ceritane malaikat Israfil niku kok meri karo malaikat Israil ora enek. Aku ki ya ono ya ini mung ngemut trompet. Aku karo Gusel nek gak dikongkon perintah nyebul aku ya ndak nyebul. Tapi jenenge ngemut terus ki ya kesel. Penak kowe il esok munyer-munyer diperintah karo Gusti Allah, "Oke, waya mati cret." Mari ngono roh kok genti pindah rono layu-layu cret. Kae kabeh aku ngemut rai. Mbok sedina wae iki jolan. Awakmu sing ngemut. Aku tak sing munyer, enggak ada. Malaikat itu hanya satu punya akal, menuruti perintah Allah. Gusti Allah perintah sholat. Gusti Allah perintah ngendum rezeki. Gusti Allah perintah ngemut trompet. Kok nyebul. Ngono tok. Nafsu itu enggak ada. Hewan punya nafsu tapi kan duweni akal. Dadi kan duwe isin blas yo. Lah kita ini menjadi manusia masih mempunyai rasa malu, niku bersyukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau hewan areng ngerusak tandurane wong liya ndak butuh. Rasa malu juga nggak punya, rasa takut juga nggak ada. Mereka nggak punya akal, betul apa tidak? Enak sudah. Lu wis duwe gandengan dhewe wis ngendok nanti pira-pira lho sing numpaki babon liyane.
Nggih, wis gak duweni rasa isin kayak rumangsa bersalah. Aduh, maafkan aku sayangku. Iya. Wedhus ya ngono. Lho mari bar saka kene kok ngerti liyane neh. Ketoke kok luwih semono. Coba wedhus sijine jawab. Kok mirip? Oh mirip. Wedhus kaya ngono kuwi, ya fine-fine aja. Mergo Hewan. Lah kalau manusia repot sama saniki. Oleh Allah diberikan kelebihan, yang punya akal, punya rasa malu, punya nafsu. Tapi kadang-kadang mohon maaf, mulai menungso rasa isine akeh sing padha ilang. Mungkin kan lho kan duweni akal we kadang-kadang sing duwe rasa isin. Nggih mboten? Nggih. Jaran ngerti jaran nggih? Nggih. Kuda. Nek mlaku kuda. Maka kuda yang buat menarik dokar itu kan dikasih kacamata. Nek papasan karo koncone itu mesti dingkluk. Karena apa? Masih punya rasa malu. Menungso zaman saiki malah wani-ane. Malah petengkang, pedanteng. Malah diler-ler. Mungkin apa mboten? Ya Allah, padahal kita ini manusia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau manusia punya keinginan wajar, berarti dhewe sik menungso. Kita punya rasa salah, lumrah karena kita manusia. Antara menungso iki kadang-kadang sulit untuk dipahami. Jomblo njaluk gandengan. Bareng gandengan susah keluar pengen pegatan. Lah repot. Ngombe diparingi putih njaluk teh. Enek teh njaluk susu. Susu enek njaluk es. Manusia. Kuru pengen lemu. Sing lemu pengen kuru. Ya repot. Lha iya jenenge lambe gawe lipstik. Iya, ben abang ben gak pucet. Karepe malah senengane gawe lipstik sing natural, gak enek rupane. Rasa gawe lipstik sisan. Maune turu ning kloso njaluk ning kasur, bareng turu ning gone kasur njaluk bantal. Mari ana bantal njaluke guling. Mari guling njaluke Limon. kemulan. Wis ana kemul njaluk kemulan. Kemulan nggak mau sendirian, maunya berduaan. Duwe sepeda pengen motor, duwe motor pengen mobil. Ya itulah manusia. Punya keinginan, ya lumrah, ya wajar, berarti masih manusia. Tapi kita harus mengingat, itu kita hanya sekedar hak pakai, bukan hak milik. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan segala nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaurono kurang dulu sithik. Kaurono dununge urip niki. Jadi mangertenono, ketahuilah hidup ini lamun benjang yen palastro akan mati. Wong mati apa sangune? Ketika mati apa yang akan menjadi bekal kita? Aratolan bandanipun, harta benda yang kita miliki datan bakal ginawa mati. Tidak akan kita bawa mati, kejaba namung amal sarta imanipun. Ya kecuali amal kita. Mati datan pilih jalmo, yang namanya kematian itu Allah nggak pilih-pilih. Lanang wadon nom tuwa bakal nglakoni wangsa jaman kelanggengan.
muda, mau tua, mau kecil, mau dewasa, mau kaya maupun miskin, mau itu sehat, mau itu sakit, mau senang ataupun susah, waktunya mati ya tetap. Oh ngaten, sekedap ada pengumuman intermezzo. Di mau lah mau nih nekir. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Saya mohon keikhlasannya. Mungkin sudah di depan sudah rancak, sudah rapi, sudah lengkap. Untuk yang di tengah, saya mohon seikhlas-ikhlasnya deh. Monggo agak geser di depan sedikit deh. Yang atasnya bisa monggo diangkat, dipangku, mudah-mudahan menjadi pahala untuk kita semua deh. Mohon maaf saya biasanya di sebelah sana ayo, karena sama kita juga ingin ikut ini seperti kita deh. Keberkahan ibu daripada ibu dari Islam ya. Jadi kita berbagi sama yang lain ya, ikhlas ya. Terima kasih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk kita semua atas keikhlasannya untuk biasanya. Yang di sana kok nggak ada geser-gesernya sekali. Geser. Petang. Banyak masih petang. Insya Allah kalau sudah sampai roga tapi nggak bergerak, hati-hati. Mereka mencatat ya. Nah, jadi kita harus berbagi sama temannya. Karena berbagi termasuk juga pahala untuk kita beribadah untuk kita semua ya. Terima kasih monggo yang belum dasar. Sabun, lanjut bajunya. Gimana dukungan dia sudah menghadirkan di belakang? Monggo dicek. Sabun ya. Alhamdulillah, terima kasih monggo dilanjutkan sini monggo. Terima kasih mohon maaf lahir dan batin. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Rada anget karena musim dingin. Rada bergeser, berdesak-desakan kan sedikit mengurangi Kedinginan. rasa dingin lagi ya ben anget. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kembali lagi, kita itu urip niku apa yang kita miliki dan nikmati itu hanya sekedar hak pakai, bukan hak milik. Tinggal bagaimana kita cara mensyukurinya. Mensyukuri maksudnya bagaimana memanfaatkan kenikmatan dari Allah sebagaimana mestinya sesuai aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan badan sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ya coba alhamdulillah toh. Gunakan sebagai sarana ibadah. Nek sekedar alhamdulillah tapi gak ada sikap untuk beribadah ya percuma. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur atas nikmatku pasti aku akan menambahkannya. Tapi jika kamu kufur maka sesungguhnya azabku maha pedih. Jadi bersyukur nih gampangan nih ngomong nih ku ngeten umpamane. Mbak, halo. Ibu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umpamane jenengan mbak-mbak, ibu-ibu semuanya dapat hadiah dari teman. Apa yang diucapkan pertama kali ketika menerima? Alhamdulillah. Alhamdulillah dan terima kasih. Terima kasih Mbak, aku mau mari jalan-jalan. Mari jalan. Ya sebenarnya saya ingin jalan sama kamu tapi kamunya repot. Kayaknya nggak dapat izin dari majikan. Tapi kan kita tetap bestian. Jadi kemanapun pergi aku selalu ingat dirimu. Mbak, ini lo tak paling kenang-kenangan. Tak naik juga. Alhamdulillah. Mbak, gak repot-repot. Gue mulai selamat. Aku alhamdulillah. Kayane. Masa repot-repot tapi nampani. Mungkin apa buatan? Ketika menerima pasti bilangnya terima kasih. Makasih lo tidak repot-repot. Tapi si pemberi ini memberikan sesuatu itu kan ada maksudnya, ada tujuannya. Tanpa dia ucapkan kita sudah memahami. Karepe apa to Mbak? Nyok tak lei jilbab kenang-kenangan jinggo ya. Karepe rak ngono. Nggih. Kita ngasih kenang-kenangan jilbab Mbak pakai ya kan begitu. Nggih.
Kita ngomong terima kasih, tapi ada yang lebih penting dari terima kasih, menghargai dari pemberian orang lain. Ya salah satunya dengan cara dipakai itu tadi. Sing menehi ngerti, sing digawe napa sing dineno dipakai ya pasti akan bahagia ya seneng gitu apa mboten? Tapi kalau nggak dipakai jelalah sing diparekno kenang-kenangan nggak dipakai sebagaimana mestinya, tapi malah dienggo kesek utawa dienggo lap-lap piring. Update status pisan. Si pemberi tahu kira-kira pegel apa mboten? Kesel nggak? Pasti mangkel lah. Tapi beda cerita kalau jenengan kasih sesuatu kepada suami. Misalkan suami kok nyawang kelambine wis amot, sarung wis lepit. Mulai nangingku nang pasar bablas nukokno hadiah bojo. Toko ngomong Mas kok belikan sarung ya. Suami itu laki-laki itu kebanyakan untuk bilang terima kasih itu kan agak gengsi. Ratu angkot mana ya? Geleng mau mantep, geleng mantep. Menurut gawe ya Mas, iya. Bilang terima kasih aja kadang-kadang enggak, betul apa tidak? Betul. Kadang nek ditari Mas satu wane klambi yo. Polosan apa yang motif Mas sakar. Wis terima tok laki-laki itu. Tapi ketika sudah disiapkan maka akan dipakai seperti yang sudah disiapkan oleh istri. Niku jenengan tahu apa yang jenengan belikan untuk suami dipakai jenengan seneng? Bahagia apa mboten? Bahagia. Kayak kowe sing paling disenengi tara sing dicepakno ya mung kuwi ae. Jalan kok ana sarung, ning ndi digawe nang pos angkling, digawe pengajian jamaah ya digawe. Wes ngatek turu barang wis kemulan sarung. Ya lama-kelamaan sesuatu yang baru ya tetap bakal jadi amoh, nggih napa mboten? Tapi kalau yang kita beli ini dari baru karena seringnya dipakai akhirnya jadi lusuh. Kira-kira jenengan bagaimana? Mau diam saja atau dibelikan yang baru lagi? Dibelikan yang baru. Pasti akan dibelikan yang baru lagi. Senang mergo yang sudah diberikan ini dipakai sebagaimana mestinya sampai amoh gitu ora diganti. Lah akhirnya kita yang tahu diri alah tak kok sing anyar. Nikmat itu juga begitu. Kita menerima nikmat dari Allah. Namun cuma sekedar ucapan terima kasih kan Gusti Allah tidak butuh. Ya napa mboten? Karena Allah itu Maha segalanya. Dhewe matur nuwun Gusti Allah sugih, dhewe ra matur nuwun Gusti Allah kan sugih. Kita tahu terima kasih Allah ya tetap Allah. Kita nggak tahu terima kasih pun Allah ya tetap Gusti Allah. Ya tetap Gusti Allah. Maka sesungguhnya perbuatan baik itu untuk diri kita sendiri bukan untuk Allah. Awet dhewe nglakoni salah, nglakoni dosa, yaitu yang rugi ya kita sendiri, bukan kerugian untuk Gusti Allah. Bukan kerugian untuk Gusti Allah. Syukur itu juga demikian. Memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita sebagaimana mestinya. Gunakan untuk ibadah. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Apakah sudah diperbaiki? Kadang-kadang kita pengennya Allah selalu hadir untuk kita, padahal Gusti Allah sudah selalu hadir untuk kita. Jangan menuntut bagaimana tentang tertundanya keinginanmu kepada Allah, tapi tuntutlah diri kita tentang adab kita yang tertunda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita sadari. Kalau keinginan doa kita cepat dikabulkan, alhamdulillah karuan. Kadang-kadang jumawa lah Gusti Allah ki pancen tresno banget karo aku. Tapi ketika kita berdoa kok belum terkabulkan, kadang-kadang sudon dhisik piye kok kira dadi kabulno. Butuh mungkin cepet loh, malah beradab-adab ya Allah. Jangan menuntut kepada Tuhanmu tentang tertundanya keinginanmu, tapi tuntutlah dirimu tentang adabmu yang tertunda kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah itu memberikan kita nikmat itu, penundaan itu sebetulnya nggak ada, tanpa jeda. Ambekan itu alhamdulillah. Orang mungkin dari WNI seneng ngene Hongkong apa sih dari TKI ngene Hongkong tak nanya ambekan mung seneng kemis kae. Liane dino prei sik.
kasih kepada sesama manusia daripada kepada Gusti, terus ya Allah diparingi karo manungsa liya, ya Allah oleh terima kasih ora karu-karuan. Tapi dengan Allah yang sudah memberikan kita nikmat tanpa jeda, itu kadang-kadang kita sering mengabaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mau sampai sadar nek jam mulu ya lama itu. Kalau kita ini perintahnya dari Allah sering kita tunda, adabnya kita kepada Allah sering kita abaikan, perintahnya Allah sering kita tidak kerjakan. Kalau jangan tuntut Allah karena permintaan kita juga diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebetulnya bukan berarti Allah mengabaikan perintah nama dongane dhewe penjare dhewe niku boten. Urung dikabulkan bukan berarti karena Allah benci. Sebetulnya Allah belum mengabulkan keinginan kita itu karena Allah pengen dekat dengan kita, ben ngerayu, ben teko terus, ben sholat terus, ben ibadah terus, ben donga terus. Kan bagi janjian karo Gusti Allah. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Makanya kita hidup ini harus berusaha cari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal digunakan dengan baik untuk mencari keridhaan Allah, memanfaatkan waktu hidup dengan baik, sehat di ibadah, keluarga juga dididik yang baik. Maka di dalam Islam itu ada perintah. Ada perintah yang berkaitan. Perintah ini berkesinambungan dan tidak akan diterima ibadah yang satu kalau ibadah yang lainnya ini terabaikan. Perintahnya apa? Yang pertama, perintahnya adalah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Yang kedua adalah ati Allah wa ati'ur rasul, taat kepada Allah dan juga taat kepada kanjeng Nabi. Yang ketiga adalah anishkurli waliwalidaika, bersyukurlah kepadaku dan juga kepada bapak ibu. Perintah ini saling berkaitan, tidak akan diterima salah satunya kalau yang lainnya terabaikan. Yang pertama ya termasuk ini, aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan sholat dan bayarlah zakat. Tapi yang namanya perkara zakat itu kan belum tentu semuanya mampu untuk berzakat. Mereka sing nglakoni zakat niku yang punya kelebihan harta, betul apa tidak? Ya, punya kelebihan harta, punya perhiasan lebih dari 85 gram, duwe profesi yang gajinya sudah tinggi, duwe sawah ombo dan yang lain lah niku. Kalau sudah sampai nisabnya harus napa niku dikeluarkan zakatnya. Sholatnya menteng tapi zakatnya tidak dikeluarkan, maka ya tidak akan diterima. Begitu juga zakatnya dilakoni tapi sholatnya bias. Padahal yang namanya sholat itu kebutuhan pribadi. Sholat itu kewajiban atau kebutuhan? Kewajiban. Halo. Sholat kewajiban atau kebutuhan? Kewajiban. Pertama adalah kewajiban. Nah kewajiban iya. Kanjeng Nabi melalui Isra dan Mi'raj. Maka kanjeng Nabi sholat datang ngersanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala bintul liqoroja. Jeng Nabi Muhammad melampah dalu kaya kilat. Allah paring iku mujizat diterekne Jibril malaikat.
menerima perintah kudu dilakoni sholat 5 waktu sedina sewengi 5 waktu sehari semalam sholatullah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperintah oleh Allah untuk menjalankan sholat. Ketika Kanjeng Nabi bertemu dengan Allah, Kanjeng Nabi didhawuhi kali Gusti Allah, ditakoni, ditanya oleh Allah, wahai Muhammad, mumpung ketemu dengan aku ya Muhammad, mintalah apa saja kepadaku maka aku akan memberikan kepadamu sampai engkau puas ya Muhammad. Ya Allah, sudah banyak nikmat yang kau berikan kepadaku ya Rabb, maka saya tidak minta apa-apa lagi. Loh Muhammad, mumpung ketemu, jangan disia-siakan. Mintalah Muhammad, apa saja akan aku turuti sampai engkau puas. Kanjeng Nabi jawab, ya Allah, sebetulnya hati saya tidak akan merasa puas kalau ada satu saja umatku yang masuk neraka ya Rabb, maka aku meminta kepadamu ya Allah, masukkanlah umatku ke dalam surgamu. Muhammad, tak turuti, kabeh umatmu bakalan lebu swargaku ya Muhammad. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Tapi ada syarat, kalau pengen mau masuk ke surgaku ada syaratnya Muhammad. Syaratnya apa ya Allah? Syaratnya yang pertama, umatmu umurnya nggak panjang-panjang, wongnya cilik-cilik, wongnya gede-gede, gak bisa nyekel nih barang aja gede. Gusti Allah mendongeng jumur soalnya keturun, tapi kan pengiritan gaya kelambi gak ngetekno kakek kain. Ya Allah, ya Allah, siapa sih ngomong pesek? Lu irit ambekan. Loh, berarti sama-sama. Ya Allah, lu sih diparingi bolongan terus alhamdulillah kena dibuangkan. Mungkin apa mboten? Ya iya, ya Allah, ya Allah. Kono seenek wis gak trimo. Jan menungso iki terus ukuran niku dewa lho. Mata sudah dua, sudah sesuai porsinya, seenek wis kurang trimo. Telinga sudah pada tempatnya, enek sing gak trimo karo bentukane. Gawe model chip. Era mulai sing dicilikne ora sing digedhekno. Alis wis genah loro cetha ngiwonen lho, alhamdulillah mati syukur alhamdulillah saya umur lae. Ben rapi ngomong gak ati resintek. Baru di gua pati kuwatu mudah celurit diluwandir. Lho loro ngiwonen wis alhamdulillah. Jajan yang ada bungsu digawe ngantar sini kamen belas. Irungnya alhamdulillah tempatnya ya di sini lubangnya 2. Jajal golongannya siji tok ke ombong. Loro senantiasa bolongannya rapati gede madep mengisor dan terus aman. Jajal kok irung model kuali bolongan dan gugur. Banjir. Tapi menurut saya kurang terima mawon dia apa mboten? Ya Allah buat disyukuri, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Ngono lho genai. Melakukan terbaik apa mbak urip susah banget kok. Utang akeh musuh pirang-pirang. Urip nang alam
siapa yang tidak punya masalah? Semuanya pasti punya masalah. Urip ki nang salang sinawang tok mungkin apa mboten? Apakah yang gajinya besar dia nggak punya masalah? Apa yang punya mobil mewah, harta berlimpah, rumah megah nggak punya masalah? Banyak. Tapi ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuan. Wala taqnatu min rahillah, jangan putus asa dari rahmatnya Gusti Allah. Kuncine syukur, betul apa tidak? Betul. Rasa nyaman nikmate wong liya sing gawe urip ra ayem niku mergo yang dilihat adalah nikmatnya orang lain. Jangan mengukur nikmatnya orang lain, beda-beda, guys. Oke guys. Aku nih bro nih wedok. Jadi kita ini dengan nikmatnya masing-masing. Gak usah sibuk melihat nikmatnya orang. Ya Allah, teman saya usia sekian kok wis jadi pengusaha muda. Ya Allah, teman saya masih belia kok sudah sukses. Ya Allah, temanku bodinya kok menis, akhirnya jadi insinyur. Awet dhewe Insecure. oh insecure, insinyur. Ya Allah, malam tahun baru koncoku iso dolan. Aku Iso kerja. bekerja. Aku kerja. Aku kok kerja. Oh alah, koncoku kok seneng-seneng liyane tahun baruan bisa keluar menikmati pesta kembang api. Sedangkan diriku bergelut di kamar mandi. Oh fakta ya? Fakta ya? Enggak usah berkecil hati, orang keluar rumah malam tahun baru belum tentu semuanya itu berbahagia untuk menikmati trompet dan kembang api. Bisa jadi keluar rumah mlebu rumah sakit. Mungkin apa mboten? Iya. Kok aja seneng itu sing disawang. Undur ala aswalamikum wa la tamdur ala fawqakum. Lihat yang di bawah kamu, jangan selalu melihat yang ada di atas kamu. Di atas kamu bisa hidup, bisa bekat, alhamdulillah. Koncoku iso malam tahun baruan aku kok ning omah tok iso urip, alhamdulillah. Kita nggak tahu. Banyak kan kejadian-kejadian gitu apa mboten? Seneng-seneng mau malam tahun baruan atau bergembira mengadakan pesta kembang api dan lain-lain, tapi ternyata musibah datang, terjadi kebakaran. Bahkan ketika malam tahun baruan berpesta pora, bahkan ada yang sampai terjadi seks bebas, betul apa tidak? Wah, ngombe obat kuat lah, gak kuat malah kaki ngalah. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal sudah disampaikan mlebu kubur kuwi asline urip untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita ketika hidup. Ayo dhewe bakal ketemu karo panitia jerone kubur. Malaikat mungkar nakir. Pertanyaannya, malaikat mungkar nakir, sebetulnya kita tahu jawabannya, wis dikerpeki kok, wis dibocori. Rabbuka manabiuka dan seterusnya, mau saya dhewe gak iso jawab, kecil mbak. TK wis diulang. Cuma yang jadi masalah yang menjawab bukan lisan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut terkunci, tangan berbicara, kaki yang menjadi saksi setiap perbuatan yang kita lakukan. Jadi bukan lisan kita yang menjawab, tapi tangan yang akan menjawab, kaki yang akan menjadi saksi. Jawabannya adalah sesuai perbuatan kita ketika masih hidup. Opo jare pakulinane. Nggih napa mboten? Nggih. Maka kita biasakan untuk memperbanyak amal ibadah supaya kita tidak menjadi orang yang merugi. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum.
Allah tidak memandang kecantikan, ketampanan, kekayaan, tingginya pangkat derajat. Yang dilihat Allah adalah hati yang baik dan melakukan amal Kebaikan. amal kebaikan. Maka jangan berkecil hati kalau nggak cantik, kalau nggak kaya, kalau nggak sukses. Kita diberikan nikmat Islam, diberikan nikmat iman. Alhamdulillah. Melebu Islam tok itu sudah kenikmatan, betul apa tidak? Islam tok alhamdulillah. Islam itu agama yang terakhir, penutup agama-agama dan penyempurna agama yang terdahulu. Islam pimpinan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir, nabi penutup zaman. Sesudahnya tidak ada nabi-nabi yang lainnya. Kurang apa? Lebu Islam itu sudah kenikmatan yang luar biasa. Tapi ibaratnya ya jo Islam dong, ibaratnya gelas nih sing dadekno larang isine. Gelas kok gak isine, gak meneng dienggo pajangan kok. Botol kosong, nggak ada isinya, dijual yang nggak ada harganya. Tapi kalau diisi dengan air minum yang bersih dan menyehatkan, maka akan menjadi ada harganya. Ajine sirah yang ono ilmune, ajine batuk yang ono bekas sujud, ajine kantong yang ono duwite cepet banget. Ajine rokok yang ono nyawone, ono busana nenek nyawati lho. Nyawone. Lho ajine agama yen ono iman takwani. Hidup ini singkat, umatmu umurnya gak panjang-panjang, orangnya kecil-kecil lho Gusti. Panjenengan apa mboten tresna dateng umat kula kok digawe umure dedek. Gini loh, wahai Muhammad, dunia itu tempatnya ujian, tempat godaan. Wamal hayatud dunya illa matal ghurur. Dunia itu kesenangan yang memperdayakan. Kalau terlalu lama menikmati kesenangan dunia, iya kalau mau berubah lebih baik. Lah nek maksiat saya ndodro, maka akan semakin lama di neraka. Maka umurnya tak bikin gak panjang-panjang biar cepat merasakan nikmatnya surga. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Yang kedua kuncinya adalah sholat to ya Muhammad, sholat. Wong Islam wajib sholat 5 waktu hukum syariat. Ngaku Islam gak pernah sholat, besok tetap bakal dilaknat. Sholatullah salamullah ala Rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yang kewajiban kita adalah sholat. Sholat itu pertama memang kewajiban, perintah datangnya dari Gusti Allah. Waktu sholat tali tikri, dirikan sholat untuk mengingatku, lakonono sholat supaya eling barang ingsun maring Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sesudah perintah ini sampai kepada kita, ya terserah kita. Sholat karepmu, ndak sholat ya karepmu. Lah kok ngono mbak, sempenting perintah Gusti Allah genah. Kuncinya swarga sholat, nek ndak pengen swarga ya rasa sholat. Memang dong. Lho Gusti Allah iki gak ngel-ngel, kari oleh dhewe terserah. Urip-uripmu. Tapi kan Allah sudah mengingatkan, nek pengen swarga, sholat kuncinya. Lah jenengan pengen surga apa pengen neraka? Surga. Surga apa neraka? Surga. Surga. Sama seperti orang sakit datang ke dokter, Pak dokter, saya sakit. Sama dokter dikasih Obat. Kebanyakan obat rasanya Pahit. Setelah obat ini ada di tangan kita, ya terserah kita mau diminum apa enggak. Tapi perintah dokter wis genah, diminum ya biar cepat sembuh 3 kali sehari. Gak pengen mari ngerasa diombe beres. Sholat juga gitu. Kalau pengen masuk surga, ini kuncinya ya 5 kali sehari. Kerjakan, saksirku. Suwargo ya sholat, gak pengen suwargo rasa sholat, gampang. Jadi sesungguhnya sholat itu untuk kita pribadi. Karena kalau
berkuasa sak donya ndak salat kabeh, ya Allah ya tetap Gusti Allah. Gusti Allah. Kita badannya ini, ya Allah, keringet enggak enak lengket, pengen segar ya harus mandi. Kalau kita yang pengen badannya segar yang harus mandi kita atau orang lain? Kita. Bisa pengen segar dhewe ya sing kudune adus ya dhewe omongan wong liya. Awak ora kuwe nak jebul iket kabeh adusan. Sing penak ya wong liya dhewe mangga keringetan ndak enak. Ini apa mboten? Kalau kita pengen surga ya kita yang harus sholat, bukan orang lain. Maka karena sholat itu merupakan kebutuhan Pribadi. sholat itu nggak lama kok. Sholat itu nggak suwe, ini apa mboten? Bukan perkara waktunya sedina sewengi. Kita setiap kali sholat subuh, zuhur, asar, maghrib paling banter 5 menit, 10 menit, bukan soal itu. Sholat itu hanya sampai kita mati, kalau wis mati nggak sholat nih, ini apa mboten? Kalau kita mau sholat, mau serepot apapun kita tetap sholat, nantinya kita tinggal merasakan nikmat. Tapi kalau kita repot nggak mau sholat, justru nanti sesudahnya kita yang akan direpotkan dengan siksaan akhirat. Maka sholatlah. Kita ini menghargai perjuangannya Kanjeng Nabi, ngono lho. Kanjeng Nabi ini njalukne swarga ning gone umate, ya Allah. Gusti Allah ki nari Kanjeng Nabi njaluk tak cukupi apa sing dadi penyamunanmu. Kanjeng Nabi itu kalau meminta untuk pribadinya sendiri sebetulnya boleh dan akan dituruti Allah. Tapi ternyata Kanjeng Nabi yang dipikirkan bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk umatnya. Gini apa mboten? Awake dhewe ki umatnya sudah diperjuangkan untuk menuju surganya Allah. Ya Muhammad anai kuncinya sholat lakonono lho, kita tinggal menjalankan. Ketika hidup saja nek mati ya wis bar. Oh angele ya Allah. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Tapi mending jaluk ning ngene Gusti Allah, ya Allah. Aku mohon padamu ya Allah, jadikan aku kaya raya ya Allah. Akhir status mudahkan urusanmu ya Allah. Sholatnya rata Allah. Jangan jadi manusia yang tidak tahu diri. Sholat itu merupakan, jadi sholat itu perintahnya Gusti Allah. As-sholatu imaduddin, as-sholatu miftahul kulli khair. Sholat adalah tiang agama dan sebagai kunci segala kebaikan. Yang namanya bangunan itu kalau tidak ada tiang dan mudah roboh. Ibarat kata misalkan kalaupun tidak ada dinding, tidak ada genteng, yang namanya tiang tetap akan berdiri. Tapi yang namanya genteng itu tidak akan berdiri kalau tidak ditopang oleh tiang. Sholat itu juga demikian, nasib kita di akhirat tergantung kepada sholatnya. Mula ngakuni Islam ojo sampai ora sholat. Wis arep mulai model koyok nopo wae amar ma'ruf nyambi mungkar jarene. Sholat terus maksiat jalan. Ya Allah. Tapi ngaku nih Islam sudah bersyahadat jangan sampai meninggalkan sholat. Siapa tahu bismillah dengan menjalankan sholat, kumpulan majelis taklim, berkumpul dengan yang baik, insya Allah sedikit-sedikit mengikis yang tidak baik, maksiat akhirnya ditinggal, sholat istiqomah, Allahumma amin. Insya Allah hidup akan lebih barokah. Allahumma amin. Maka mohon maaf yang di sini jangan pernah meninggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Nah sholat itu ketika posisi Allahu Akbar ini mengingatkan kita tentang kematian. Posisi ruku, kepala ini tempatnya kehormatan. Bokong saapi-api bokong panggah manggone nang tengah. Bokong. Model kaya apa tak kok bundar sersemok panggah dilunggui. Tapi ketika sholat, kepala punggung
dan juga bokong harus sama rata. Maksudnya di hadapan Allah semua makhluk itu sama. Tapi yang namanya kepala tempatnya kehormatan, ketika sujud posisinya tidak boleh lebih tinggi daripada bokong. Maksudnya apa? Hidup di dunia ini seperti roda yang terus berputar. Semuanya terjadi atas kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi yang kau rendahkan derajatnya saat ini, suatu saat yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi orang yang engkau sepelekan hari ini suatu saat menjadi orang yang berkuasa. Saiki sugih mengko dadi melarat, saiki melarat mengko dadi sugih. Kalau Allah berkehendak kun fayakun, jadilah mula ya terjadi. Maka sholat itu mengajarkan kepada kita jangan menjadi orang yang sombong. Nggih napa mboten? Nggih. Monggo rukun, hidup saling menghormati dan hidup saling menghargai. 7 menit lagi, surga. Dari awal. Ini kalau dari awal, jariah saya carikan di depan, belakangan tinggal ngaji toh. Awal udah tadi. Kenapa? Oh tadi sudah? Sudah. Oh beda, sorry. Oh Lomban keliling beda. Oh beda, oh sudah keliling beda lagi ya. Oh dikasih stasiun guys. Nah maka ini perintahnya, mari kita jalankan. Inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, betul? Cara mensyukuri salah satunya adalah fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Sholat itu juga wujud syukur kepada nikmatnya Gusti Allah. Gusti Allah. Berkorbanlah maksudnya adalah sedekah amal jariyah. Bukan hanya soal berkorban nalikane Idul Adha, termasuk berkorban tenaga, berkorban biaya, berkorban pikiran untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duit mbak sodakohnya lebih baik kita kehilangan sesuatu karena Allah daripada kita kehilangan Allah karena sesuatu. Betul Pak tidak? Tapi banyak orang itu lebih baik kehilangan Allah karena sesuatu daripada kehilangan sesuatu karena Gusti Allah. Kehilangan sesuatu karena Allah, mungkin kita akan kehilangan jabatan, kehilangan pekerjaan, kehilangan kedudukan, bahkan kehilangan harta. Kan ada itu, mohon maaf Mbak, kamu boleh kerja asalkan kamu lepas jilbabnya. Kamu boleh silakan kerja tapi nggak boleh begini. Kamu nggak boleh kerja, boleh kamu kerja, saya kasih kamu gaji tinggi tapi kamu harus menggadaikan iman dan agama kamu. Enten apa bener? Lebih baik kehilangan sesuatu karena Gusti Allah. Termasuk sedikit kehilangan harta, jajane ngono ora ilang, wong sedekah kok ilang. Sebetulnya nggak ada yang hilang, kita menabung celengan dateng ini swargane Gusti Allah. Insya Allah Allah akan mengganti dengan nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Urip ayem, randuweni utang, masalah selesai, hidup berkeluarga, berdampingan dengan teman rukun, itu juga nikmat. Alhamdulillah. Daripada kita kehilangan Allah karena sesuatu, pengen kaya harta, pengen bergelimang tapi mau menggadaikan iman. Maka marilah sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan nikmat hidup, alhamdulillah. Jangan berkecil hati, kenapa boten? Kita masih diberikan hidup walaupun punya berbagai macam masalah, tapi kalau kita masih di dalam agama Islam, punya keimanan, gelem sholat, gelem silaturahim, alhamdulillah, insya Allah kita masih digolongkan sebagai orang-orang yang beruntung. Allahumma amin. Allahumma amin. Jangan frustasi, masalah itu masih ada, serahkan kepada Allah, ikhtiar insya Allah semoga masalah cepat selesai. Amin. Allahumma amin. Ikhtiar yang menikah dengan tetap sholat dan berdoa kepada Allah dan sedekah amal jariyah. As-shadaqatu li
tafil balak sedekah ngedone sapa sing jenenge balak mana koso malu min sedekatin bayasan tidak akan berkurang harta yang dimanfaatkan sedekah melainkan bertambah dan bertambah. Jak sedekah turun siap. Ini untuk kegiatan syiar Islam Posmi nggih. Nggih, betul nggih. Untuk kegiatan Posmi nggih, untuk kegiatan syiar Islam Posmi. Ya untuk pengajian dan seterusnya. Siapa tahu jenengan pengen mubalik siapa, dana terkumpul mudah-mudahan Allah mengijabah. Amin. Pengen Habib Syekh, pengen mengundang yang ini, pengen mengundang bayai ini dan lain sebagainya mudah-mudahan Allah mengijabah. Amin. Ngelumpuk nih disik dana bareng. Loh, insya Allah gak rugi. Ini investasi kanggo jenengan dewe untuk berbuat kebaikan. Nanti hasilnya jenengan nyerap ilmu nih, insya Allah dadekne sae. Allahumma amin. Allahumma amin. Insya Allah gak ada sedekah itu yang sia-sia. Sia-sia. Panitia sudah siap? Penggalian dana sampun siap? Oke. Satu ke atas panggung tak nyontoni dusir. Ya rakyat piro mosok ngejak ora metok ndak dikira kaya entut balane kaya entut ngomong cara gelem nyontoni Indonesia. Saya tadi juga sudah mengira dan membatin, membatin ini apa maksudnya? Batin. Lagi pun batin ini biasanya naik golek dana kok panitia mboten ngabang. Pundi niki? Bismillahirrahmanirrahim. Nanti dibantu. Ampun. Lampun kula terbengi ngeten malih apa sih aturan. Monggo saya minta petugas sari dananya langsung berpencar. Ayo sedekah amal jariah kali selawatan nggih. Ayo monggo didudut duwite. Ben ketok sing ora nggawa sapa. Mau nikmat yang lebih banyak, mau kebaikan yang bertambah nek iso sedekah senakeh. Allahumma amin. Ayo monggo sedekah jariah. Gak perlu ngenteni kelas kesuwen pengumuman. Tapi sedekahlah dengan belajar ikhlas. Insya Allah berbuat baik tidak ada yang sia-sia. Ayo sedekah otak amal mlaku mrono. Sik. Kene selawatan dhewe. Lah amal muni kene selawatan. Kota amal mlaku mrono mlaku mrene golek infak cemplungono semestine kati itulas ojo ngresula atine muga-muga padha kabul hajate Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina
Sedekah sama jariah, gak perlu ngenteni ikhlas karena ikhlas itu kan susah. Nah terus nek ikhlas ki angel nu apa ora sedekah? Sedekahlah walaupun kamu nggak ikhlas, tapi lebih baik sedekahlah dengan belajar ikhlas. Belajar ikhlas, apalagi sekarang zaman dikit-dikit konten, dikit-dikit status, betul Pak tidak? Iya loh kan jenenge pamer Mbak ngono kuwi. Urusane sing lakoni karo Gusti Allah. Gitu aja kok repot. Nggak usah repot-repot. Berbuat jelek itu nyetro, berbuat baik itu juga nyetro. Perbuatan jelek itu loh ada yang mencaci tapi juga ada yang mengikuti. Perbuatan baik itu juga ada yang mengikuti, pasti ada yang mencela, betul apa tidak? Mungkin apa mboten? Iya, masih ono sing itu. Tapi insya Allah dengan sedekah tidak ada yang sia-sia. Enek ada yang mencela, ada yang mencaci, tapi walaupun sedikit senajan kita sitok ada yang mengikuti. Paling tidak berarti sudah berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya yuk sedekah jariah. Jenengan di sini kerja banting tulang, semangat, sudah capek, betul Pak tidak? Tapi insya Allah dengan gaji tinggi. Tapi ojo eman-eman, anggone sedekah ala-ala, anggo tuku cilok anggo sedekah. Insya Allah dengan sedekah, sapa ngerti kok malah karo koncone diteri cilok gratis wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki melalui jalan yang tiada disangka. Kuncinya adalah harus yakin. Kita hidup mau ini susah maupun senang, semuanya sudah atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Nggih napa mboten? Golek ridhaning Allah, sedekah, dan jangan sekali-kali meninggalkan salat. Cuma krana ndelok HP kali salat. Drakoran nek wayahe salate wektune entek nang ra salat. Enten apa mboten? Delok India tok nganti ra salat. Naku metu. Jase hoge. Sara jahan mati cira. Pritu kaira habtiri sangu horbi hoge ya kehena kini aku metu. Jase hoge. Benar toh. Sara jahan mati cira. Pritu kaira habtiri sangu. Kaya ngeplok idoro. Horbi hoge ya kehena sholat entek wektune barang malah sik kok delengkas wis bar. Nah, tapi gak krasa mati wektune entek. Nggih napa mboten? Boleh senang-senang tapi kudu eling lan waspada. Sajroning saapi-api wong sing lali isih bojo sing eling lan waspada. Ingat, hidup ini banyak ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi segala macam bentuk ujian dan masalah dari Allah itu adalah untuk menjadikan kita menjadi hamba Allah yang jauh lebih baik dan lebih semangat dalam menjalani kehidupan. Monggo kita belajar dari segala sesuatu yang viral saat ini. Saya menghimbau nuwun sewu pangapunten nggih, saniki ku selagi viral perkara napa? Teh. Iki ra perkara melu-melu ta wong ngrasani mboten nggih. Mari kita memandang dari sisi positif. Segala sesuatu itu jangan terus memandang dari sisi negatif. Ayo monggo kita harus sama-sama belajar dan bijak untuk menjaga lisan. Betul Pak Tidak? Betul. Nggih Bapak mboten? Iya, mohon maaf nuwun sewu, iki ora bahas sapa sing bener sapa sing salah, tidak. Apapun yang terjadi di kehidupan di dunia itu baik buruk, benar salah, susah senang, semua adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara soal adab, soal etika, betul Pak Tidak? Betul. Hidup itu juga harus saling menghargai. Jangan selalu menyudutkan salah satu pihak, harus melihat dari kedua belah sisi. Nuwun sewu, jual
jualan silakan, yang penting tahu batasan dan tahu waktu. Saya yakin nggak ada yang membatasi wong cilik arep golek rezeki niku mboten, tapi semuanya tetap harus ada etikanya. Nggih napa mboten? Lah kan ndak bijak to, liyane pengen ngaji tapi ada dibuang ayo monggo jajane ting monggo. Mohon maaf, sing dari rumah niat pengen ngaji akhirnya mohon maaf telinga sedikit terganggu, konsentrasi hilang. Betul Pak Bintang? Satu sisi juga demikian, lisan juga harus dijaga. Guyon niku kena, tapi secara adab etika harus tetap dijaga. Tajamnya pisau melukai yang lain itu masih bisa diobati, tapi tajamnya lidah yang menusuk di hati itu susah obatnya. Betul Pak tidak? Guyonan niku kena, tapi tetap harus tahu batasan dan juga etika, sadar diri dan sadar posisi. Ini apa boten? Tapi saat ini mau stop, anggene menghujat, stop, anggene mencela, stop, anggene mencaci. Yang kemarin nuwun sewu sing mbok hujat, mbok caci, mbok cela, paling tidak sudah mengakui kesalahan, sudah meminta maaf. Ini bisa jadi teguran dari Allah, bukan hanya kepada beliaunya saja, tapi untuk kita semuanya. Kangge kula lan panjenengan sedaya, jenenge wong urip niku ora ana sing sempurna. Jangankan kak wong biasa, ulama kiai sing nyekel mik sekalipun di atas panggung ngaji semono dawane punya potensi besar untuk terpeleset lidah. Betul Pak tidak? Nggih napa mboten? Maka dengan kondisi ini sebagai sarana kita untuk introspeksi dan muhasabah dalam hidup dan bersikap harus berhati-hati. Nggih napa mboten? Tapi mohon maaf, dengan cara begini mungkin ini caranya Allah mencintai hambanya. Mungkin yang salah memang waktunya dibuka oleh Allah, bukan untuk karena Gusti Allah benci, tapi justru karena Allah mencintai, pengen sesuatu yang salah ini menjadi lebih baik. Ini apa mboten? Lah yang kemarin ya Allah wong cilik disio-sio dihina, direndahkan, cirangesake gak duweni ati, sudah cukup selesai. Alhamdulillah sekarang sedang menuai kebahagiaannya. Betul Pak Dida? Nggih napa-napa. Enggak usah terlalu berlebihan di dalam menyikapi wong cilik kok mesti disio-sio dan lain sebagainya. Sudah cukup, hidup saling menghargai. Karena mohon maaf, sekarang banyak orang yang terlalu lebay dalam menyikapi, akhirnya ada orang lain yang memanfaatkan kondisi ini untuk hal yang tidak baik. Akeh sing padha caper, nggih napa mboten? Pengen diperlakukan sama, ben bisa koyok kae, nggak bisa. Rezeki orang itu sudah masing-masing. Nggih napa mboten? Wis monggo mari kita ini bermuhasabah, semuanya yang terjadi pasti ada hikmah. Begitu juga dengan kita semuanya, kesenangan, kesedihan yang kita rasakan semuanya pasti ada hikmahnya. Koyok dene bola, kalau mau melambung ke atas itu harus dipantulkan dulu ke tanah. Kadang-kadang Allah akan mengangkat derajatnya manusia melalui rasa sakit terlebih dahulu yang dirasakan. Betul Pak tidak? Tapi yang namanya kesenangan dan juga kebahagiaan tergantung bagaimana kita menyikapi. Kesedihan itu juga ujian, kesenangan juga ujian. Maka dari itu kesenangan dari kesedihan dari Allah kita jadikan sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun tidak ada dinding tempat kita bersandar, masih ada tanah tempat kita untuk bersujud. Ayo seojo nganti lali sregep nglakoni salat lan seneng maca sholawat. Iwa sepat percuma ganteng ora tau sholat. Tuku kayu ning Jepang percuma ayu ora tau sholat.
apa yang saya sampaikan membawa manfaat? Ya. Selesai. أشهد أن لا محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kita istirahat di sholat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat dan juga membawa barokah. Jangan mengabaikan sholat dan marilah kita selalu menjaga kebersamaan dan juga kerukunan di antara kita semuanya. Kita membawa nama besar Indonesia dan juga membawa nama besar agama kita Islam dan membawa nama besar keluarga kita. Maka marilah kita menjaga kekerabatan, menjaga kerukunan, menjaga persaudaraan. Dan semuanya di sini hidup aman, nyaman, damai. Tahun yang akan datang menjadikan sesuatu itu semuanya menjadi jauh lebih baik dalam nama Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya bersyukur nanti di waktu sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.